Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah menyembuhkan orang-orang sakit dari umat ini, dan semoga Allah memberikan kesehatan mereka yang sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih dalam bab tentang adab-adab ketika mengucapkan salam atau adab-adab seputar salam. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah bab tentang bolehkah seorang laki-laki mengucapkan salam kepada seorang wanita yang bukan mahramnya. Bolehkah seorang laki-laki mengucapkan salam kepada seorang wanita yang bukan dari mahramnya? Dan sudah disampaikan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis Ummu Hani radhiyallahu anha, yang mana beliau mengatakan, ya, dari Ummu Hani Fakhitah binti Abi Talib radhiyallahu anha qalat, kata beliau, ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaumal fath wa huwa yaqtasil. Pernah aku datang menemui atau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari ketika beliau menaklukkan kota Mekah. Ketika itu beliau sedang mandi, dan Fatimah menutup beliau dengan pakaian, artinya sebagai tabir, ya, dipegang oleh Fatimah radhiyallahu anha, menutupi ayahnya. Fasallamtu, kemudian aku mengucapkan salam kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dan ini menunjukkan bahwa seorang wanita pun, ya, boleh mengucapkan salam kepada seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Sebagaimana seorang laki-laki boleh mengucapkan salam kepada seorang wanita yang bukan mahramnya selama tidak menimbulkan godaan atau fitnah. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, wa an Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat, wa an Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat, dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha beliau berkata, marra alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi niswatin fasallama alaina. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati kami, sejumlah wanita, ini adalah beberapa orang wanita. Fasallama alaina, lalu beliau mengucapkan salam kepada kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, juga Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang baik sanadnya. Kemudian di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi
rahimahullah, kata Asma binti Yazid radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fil masjid yawman. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati di masjid. Wa usbatun minan nisa'i qu'udun. Ketika itu ada sekelompok wanita sedang duduk. Fa'alwa biyadihi bitaslim. Maka beliau melambaikan tangannya, yang mengangkat tangannya sambil mengucapkan salam, yakni kepada para wanita tersebut. Nah, ini juga di antara dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya seorang laki-laki mengucapkan salam kepada seorang wanita atau sejumlah wanita yang mana tetap ada kaitan dengan bab ini, yaitu selama terhindar dari fitnah atau godaan. Kemudian bab yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu tahrimi ibtida'ina al-kafir bis-salam wa kayfiyati raddi alaihim wa istihbab as-salam ala ahli majlisin fihim muslimuna wa kuffar. Kata beliau rahimahullah ta'ala, bab tentang tahrim. Tahrim itu artinya pengharaman, yakni bab tentang diharamkannya mengawali mengucapkan salam kepada seorang kafir. Artinya bahwa seorang mukmin, seorang muslim atau mukminah atau muslimah, ya, tidak boleh mengawali mengucapkan salam kepada seorang yang kafir. Ya, seorang yang kafir. Kemudian wa kaifiyat rad alaihi. Juga dalam bab ini akan disebutkan hadisnya oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bagaimana kita menjawab salam jika kita diucapkan salam, diberi salam oleh seorang kafir, seorang yang bukan muslim. Kemudian wastihbabis salam ala ahli majlis fi muslimuna kuffar. Dan yang ketiga di antara hadis-hadis yang akan dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu tentang dianjurkannya bagi seorang muslim mengucapkan salam kepada satu majelis, yang di majelis itu ada dua golongan manusia, ada muslimun dan ada kufar. Ada muslimun dan ada kufar. Jadi ada orang muslim, ada orang yang bukan muslim, orang kafir. Ini 3 poin dalam bab ini yang akan dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, dengan sejumlah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang akan atau yang dibawa oleh beliau dalam bab ini. Qala rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. Jangan kalian mengawali mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan juga kepada orang-orang Nasrani. Fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattarruhu ila adyaqihi. Kalau kalian, ya, bertemu dengan mereka di jalan mereka, maka pinggirkan mereka, ya, ke tempat yang lebih sempit.
Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Baik. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini adalah sebagai dalil dari tema dalam bab ini. Kan ada 3 poin yang disebutkan oleh An-Nawawi dalam bab ini, yaitu tahrim ibtidai al-kafir bisalam. Diharamkannya seorang muslim mengawali mengucapkan salam kepada baik itu Yahudi maupun kepada Nasrani. Ya. Jadi kita tidak dibenarkan mengawali mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ya, di saat seorang muslim memiliki kekuasaan, di saat kaum muslimin mereka mempunyai peran dalam kehidupan ini, maka mereka mempunyai sikap tegas kepada orang-orang ahlul kitab dan juga pada orang-orang kafir. Ya. Makanya beliau mengatakan kalau kalian bertemu dengan mereka, tentunya ada saatnya, maka pinggirkan mereka ke tempat yang lebih sempit di jalan kalian. Maka diambil dari hadis ini, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yaitu mengharamkan mengawali ucapan salam kepada al-Yahud dan kepada an-Nasara. Ya. Yang kedua, bahwa kita dianjurkan, diperintahkan untuk menampakkan kemuliaan orang beriman dan keperkasaan Islam. Maka dari itu seorang muslim dia tidak boleh menghilangkan identitasnya. Seorang muslim dia harus menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim. Ya. Dan sikap, walaupun itu sikap yang baik, tapi jelas bahwa tunjukkan identitas seorang muslim dan kemuliaannya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Dan jangan kalian merasa hina. Jangan pula kalian bersedih hati. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan kalianlah orang-orang yang termulia jika kalian beriman. Maka orang mukmin yang beriman pada Allah dan Rasulnya, ya, ini adalah orang-orang yang mulia. Maka kita yang sebagai orang muslim, sebagai orang mukmin, ya, jangan kemudian kecil hati, ya, rendah diri di hadapan selain kaum muslimin. Ya. Kita harus tetap menunjukkan keislaman kita, bahwa kita adalah sebagai seorang muslim. Ya. Ini adalah sikap. Kemudian juga hadis ini tentu menjelaskan kepada kita sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, yaitu tetap berakhlak yang baik kepada selain muslim, Yahudi dan Nasrani. Ya, ini semua dalam rangka mendakwai mereka. Seorang muslim kalau mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang baik kepada selain muslimin, maka dan akhlak yang mulia itu salah satu daya tarik, ya, di dalam menyeru mereka kepada Islam. Dan alhamdulillah dalam sejarah perjalanan kaum muslimin, di saat kaum muslimin memiliki kekuatan menguasai satu negeri, maka orang-orang bukan muslim, entah itu Yahudi atau Nasrani atau yang lainnya, mereka hidup aman, tenang dan tentram di bawah kekuasaan kaum muslimin. Ini realita dalam sejarah yang tidak bisa dipungkiri.
Tetapi tatkala kaum muslimin menjadi kaum yang minoritas di satu masyarakat yang mayoritas mereka bukan muslim, kita banyak menjumpai bahwa orang-orang muslimin seringkali mendapat tekanan, penindasan, diskriminasi, dan yang lainnya. Ini realita dalam sejarah. Realita dalam perjalanan sejarah kaum muslimin. Di saat orang muslim berkuasa, mereka mayoritas di satu negeri, satu masyarakat, maka orang-orang bukan muslim hidup tentram, hidup aman, dijamin keselamatan mereka, dijamin keamanan mereka. Tapi tatkala kaum muslimin berada di daerah minoritas atau mereka menjadi minoritas, maka seringkali kita jumpai mereka tertekan, mereka tertindas, mereka terancam, ya, dan ini tentu sesuatu yang sangat menyedihkan. Maka dari itu, sebagai seorang muslim dalam keadaan apapun dan bagaimanapun, kita tetap mempunyai kewajiban untuk selalu berdakwah semampu kita. Ya, jadi disebutkan dalam kata manfaat pelajaran dari hadis ini, yaitu perilaku seorang mukmin, orang muslim pada ahlul kitab hendaknya dengan lemah lembut, ya, dengan akhlak yang baik, yang dengan demikian mereka pun didakwai, diseru dan diajak kepada agama Allah dan agama Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua yang berikutnya dalam bab ini, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum. Apabila ada di antara ahlul kitab yang mengucapkan salam kepada kalian, maka katakanlah, ucapkanlah wa alaikum. Jadi cukup dengan kalimat wa alaikum. Demikian pula atas kalian. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, di dalam masalah ini terdapat bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. Tatkala ada seorang misalnya Yahudi atau seorang Nasrani mengucapkan salam kepada seorang muslim, maka hendaknya mereka menjawab waalaikum. Menjawab waalaikum. Ini bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam masalah ini ada pembicaraan para ulama. Ada pembicaraan para ulama tentang jika seorang Nasrani atau Yahudi atau seorang yang bukan muslim mengucapkan salam kepada seorang muslim dan salamnya itu jelas, salam yang jelas, Assalamualaikum, maka para ulama mengatakan, di antaranya ada Al-Imam Ibnul Qayyim dan fatwa sebagian ulama yang lainnya, bahwa kita boleh menjawab salam mereka sebagaimana mereka ucapkan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tapi dengan catatan, dengan syarat bahwa ucapan salam itu betul-betul jelas. Karena ada perbedaan antara Assalamualaikum dan Assalamualaikum. Seorang Yahudi pernah datang kepada Nabi SAW. Dia mengucapkan Assalamualaikum. Assam arti al-maut, ya, wal halak, kematian atasmu, kebinasaan atasmu. Maka Nabi SAW menjawab, wa'alaik, semoga yang kamu ucapkan itu juga menimpa diri kamu. Itu kata beliau. Ini
ini permasalahan dua kata yang bunyinya mirip. Kalau seorang tidak cermat dalam mendengarkannya, seorang mengatakan Assalamualaikum, dikiranya orang itu mengucapkan Assalamualaikum. Karena ini dua kata yang bermiripan. Ya. Nah, oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau ada orang yang bukan muslim mengucapkan salam kepada kita, ya, maka kita menjawab Waalaikum. Semoga juga untuk kalian. Ya. Karena bisa jadi orang itu mengucapkan Assalamualaikum, kebinasaan untukmu, kematian atasmu. Maka kita menjawab sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Semoga kamu pun seperti itu. Semoga kamu pun seperti itu. Nah, kembali kepada masalah, sebagian ulama mengatakan apabila ucapan salam seorang yang bukan muslim, jelas salamnya Assalamualaikum, maka seorang muslim boleh menjawab dengan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tetapi kalau tidak jelas salamnya, maka kita menjawab Waalaikum. Kita menjawab Waalaikum. Ini diantara yang disebutkan oleh sebagian ulama tentang masalah kalau seorang muslim diucapkan salam oleh seorang bukan muslim dan ucapan salamnya itu jelas, tidak ada keraguan bahwa yang diucapkan adalah salam, maka kita boleh menjawab Waalaikumsalam. Kalau dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Usamah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra ala majlisin fi akhlaqun min al-muslimin wal musyrikin abadatil awthani wal yahud fa sallama alaihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis muttafaqun alaih. Dari Usamah, yaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati satu majelis. Di majelis itu ada dari kaum muslimin, ada juga dari kaum musyrikin, para penyembah berhala. Ada pula orang-orang Yahudi. Jadi di sekelompok orang yang sedang duduk itu ada orang muslimin, ada penyembah berhala, dan ada orang-orang Yahudi ahlul kitab. Ketika beliau melewati mereka, beliau mengucapkan salam. Fasallama alaihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallam mengucapkan salam kepada mereka. Nah, apa yang diambil dari hadis ini? Yang pertama, bahwa apabila seseorang melewati di satu majelis yang di situ ada orang muslim, ada orang kafir, ya, maka seorang muslim mengucapkan salam secara umum. Tetapi yang dimaksud oleh orang muslim yang mengucapkan salam itu hanya kepada kaum muslimin. Jadi yang dia niatkan dalam hatinya, ucapan ini untuk orang-orang muslimin. Kemudian dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang diperlukan, maka tidak dilarang seorang muslim duduk dengan selain ahlul Islam. Mungkin di situ ada orang musyrik, ada ahlul kitab, ya. Maka di sini tidak mengapa kalau memang ada hal-hal yang diperlukan, maka ini tidak dilarang dalam Islam. Mungkin ada hal-hal yang itu merupakan kemaslahatan bersama, suatu masalah yang menghadapi, ya, yang dihadapi oleh mereka.
baik orang muslim ataupun selain muslim, maka mereka boleh duduk membicarakan masalah yang mereka hadapi tersebut, selama hal itu tentu tidak berkaitan dengan dakwah mereka kepada kaum muslimin. Kalau mereka mempengaruhi kaum muslimin dan duduk-duduk bersama mereka, maka kita dilarang duduk bersama mereka. Kemudian yang berikutnya, bahwa di saat seorang muslim bertemu atau duduk bersama seorang yang bukan muslim, tetap dianjurkan selama dia bisa berdakwah, mengajak mereka kepada Allah atau kepada iman, agar beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW, maka ini adalah hal yang merupakan kesempatan yang baik bagi seseorang untuk mendakwai mereka. Jadi 3 hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala sama dengan 3 masalah yang ada pada bab yang beliau sebutkan dalam bab ini. Yang pertama, dilarang seorang muslim mengawali mengucapkan salam kepada seorang yang bukan muslim. Yang kedua, bolehnya atau cara menjawab salam ketika seorang muslim diucapkan salam oleh seorang yang bukan muslim. Jawabnya adalah waalaikum. Yang ketiga, yaitu apabila ada sekelompok orang yang mereka berkumpul, ada muslimnya dan ada bukan muslimnya, maka seorang muslim boleh mengucapkan salam kepada mereka dan niatnya adalah untuk kaum muslimin yang ada di tempat tersebut. Bab yang berikutnya, bab yang ke-139. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu istihbabis salam idza qama minal majlisi wa faraqa julasa'ahu au jalisahu. Bab tentang dianjurkannya mengucapkan salam kalau seorang bangun dari majelisnya. Dia sedang duduk-duduk di satu majelis, dia ingin keluar karena suatu hal, suatu hajat, suatu keperluan, dia ingin keluar. Ya, maka dianjurkan dia mengucapkan salam kepada mereka yang sedang duduk. Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian dia pergi meninggalkan mereka. Ini bab yang akan dibahas dan hadis-hadis yang akan dibawakan oleh An-Nawawi di dalam bab ini. Beliau membawakan satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah ini. Jadi harus kita pahami bahwa ketika kita datang di satu majelis yang sedang duduk, orang-orang sedang duduk atau berdiri, intinya mereka sedang berada di majelis itu, maka kita dianjurkan mengucapkan salam ketika datang. Nah, demikian pula ketika akan meninggalkan mereka, kita pun mengucapkan salam kepada mereka. Atau mungkin teman duduk kita, seorang duduk dengan temannya, satu orang, ya, ketika dia akan meninggalkan temannya ini, dia mengucapkan salam, Assalamualaikum, kemudian dia pergi. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam An-Nawawi dalam menulis bab ini. Adapun hadis yang dibawakan oleh beliau rahimahullah ta'ala, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza intaha ahadukum ilal majlisi falyusallim, apabila salah seorang di antara kalian sampai di satu majelis, dia dari luar datang ke satu majelis, maka hendaknya dia mengucapkan salam, Assalamualaikum, kepada mereka yang ada di majelis itu. Fa idza arada an yaquma falyusallim, dan apabila dia ingin bangun dari majelis itu, dia ingin meninggalkan mereka, maka hendaknya juga dia mengucapkan salam.
Falaysatil ula bihaqqa minal akhirah. Jadi salam yang pertama ketika datang tidak lebih utama daripada salam yang kedua, yaitu ketika meninggalkan majelis itu. Artinya bahwa kita dianjurkan untuk mengucapkan salam ketika datang di satu majelis yang di situ ada orang-orang. Di tempat itu kita ucapkan salam pada mereka. Demikian pula ketika kita akan meninggalkan mereka, juga kita dianjurkan mengucapkan salam kepada mereka. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang barang siapa yang dia itu datang ke satu majelis, situ ada orang-orang sedang duduk, maka hendaknya dia ucapkan salam pada mereka sebelum dia mengawali pembicaraannya dengan mereka. Dia ucapkan salam, Assalamualaikum. Kemudian apabila selesai hajatnya, ketika dia datang di majelis itu, kemudian dia ingin keluar, meninggalkan majelis itu, maka juga dia dianjurkan mengucapkan salam kepada mereka. Ya. Kemudian bahwa salam yang pertama dan salam yang kedua, ketika salam pertama ketika datang dan salam kedua ketika dia meninggalkan mereka, ini statusnya sama. Ya, dan ini menunjukkan bahwa seorang mengucapkan salam itu memberikan ketenangan pada mereka. Dia tidak akan berbuat buruk terhadap mereka. Ya, jadi salam itu bermakna yaitu kedamaian, ya, ketentraman, kesejahteraan. Ya, salam sejahtera. Maka ketika seorang mengucapkan salam, ini pada hakikatnya berarti bahwa dia ingin mengatakan kepada mereka bahwa aku ini datang, yakni tidak akan mengganggu kalian. Ya, aku datang tidak akan membawa keburukan bagi kalian. Demikian pula ketika dia pergi, bahwa aku pergi juga tidak akan mendatangkan keburukan bagi kalian. Ya, sehingga dengan demikian seorang itu jadi tenang. Ya, demikian pula yang ada di majelis itu tenang ketika dia atau orang ini mengucapkan salam. Dan sudah sering saya katakan bahwa salam itu mendatangkan ketenangan, memberikan kesejukan. Ya. Orang yang tadinya mungkin curiga ketika kita melewati mereka dan kita mengucapkan salam Assalamualaikum, langsung hilang kecurigaannya. Ya. Langsung hilang kecurigaannya. Maka salam betul-betul apabila kita kerjakan, kita amalkan, kita tebarkan, kita sebarkan, ini akan memberikan kedamaian, ketentraman, dan ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat kita. Ya, dalam kehidupan bermasyarakat kita. Makanya kepada kaum muslimin, jangan gampangkan masalah salam. Tebarkan salam ini. Fadilahnya besar, keutamaannya besar, ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula akan memberikan ketenangan di dunia ini. Kemudian bab yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bab yang ke-140, babul isti'dzan wa adabuhu wa adabihi. Babul isti'dzani wa adabihi ay wa babu adabil isti'dzan. Bab tentang adab-adab ketika meminta izin untuk masuk ke suatu rumah. Kita datang entah bertamu atau ingin sesuatu ke sebuah rumah. Ya. Ini ada adabnya untuk minta izin kepada tuan rumah. Maka disebut dengan bab al-isti'dzan wa adabihi. Bab tentang meminta izin, yakni untuk masuk, dan adab-adabnya. Dalil yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dari Al-Quranul Karim, surat An-Nur ayat yang ke-27. Allah Azza wa Jalla berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, jangan kalian masuk rumah yang bukan rumah-rumah kalian, hatta tasta'nisu, sehingga kalian meminta izin, yakni kepada tuan rumah, wa tusallimu ala ahliha, dan kalian mengucapkan salam kepada penghuni rumah itu. Ini adab Al-Quran yang mengajarkan ini langsung Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi mengajarkan kita adab minta izin masuk ke satu rumah itu adalah Allah Azza wa Jalla, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan pentingnya masalah ini, yang mana sekarang ini banyak orang menggampangkan, meremehkan masalah adab-adab izin ketika akan masuk rumah orang lain. Karena apa? Pola hidup bebas, sehingga seorang terkadang merasa bahwa dia bebas saja masuk rumah orang lain tanpa mengenal adab-adab. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu kaum muslimin, mari kita hidupkan kembali adab-adab ini yang terkadang atau banyak dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin. Jadi dalil yang pertama dari Al-Quranul Karim bahwa Allah SWT melarang kita masuk rumah yang bukan rumah kita sebelum kita minta izin untuk masuk dan mengucapkan salam kepada penghuni rumah tersebut. Kemudian disebutkan dalam surah An-Nur juga, dalam surah An-Nur ayat yang ke-51, ya, maaf, ayat yang ke-59 dalam surah An-Nur ayat yang ke-59. Ini juga disebutkan tentang adab-adab, ya, minta izin. Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat 59 dari surat An-Nur, dan ini ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Wa idza balaghal atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Ayat yang ke-58 ini juga adalah sebagai ayat yang menjelaskan kepada kita tentang meminta izin, terutama di waktu-waktu yang di sana sangat mungkin orang yang ada di satu tempat di rumah itu sedang terbuka aurat mereka, ya. Maka saya juga akan bacakan, ya, tidak mengapa. Allah Ta'ala berfirman pada ayat ke-58, Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dhinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya, laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, ini para budak yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balik, orang-orang yang belum balik, yang belum dewasa di antara kamu, hendaklah meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, pada tiga waktu, ya. Yang pertama, min qabli salatil fajri wa hina tada'una thiyabakum min adh-dhahirati wa min ba'di salatil isya, thalathu awratin lakum
yaitu pada 3 kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh. Yang kedua, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari. Siang hari, seorang buka pakaiannya, itu juga orang yang akan masuk hendaknya minta izin. Dan yang ketiga, dan setelah sholat isya. Setelah sholat isya, ketika seorang akan tidur, ya, itulah 3 aurat atau 3 waktu bagi kamu, ya, 3 waktu bagi kamu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahunna. Tidak ada dosa bagi kalian dan tidak pula bagi mereka, para hamba sahaya dan orang yang dewasa, ya, tidak ada dosa bagi kalian dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu tersebut. Mereka keluar masuk melayani kalian, sebagian kamu atau sebagian yang lain, ya, sebagian kamu atau sebagian yang lain. Tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'din kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepada kalian dan Allah Maha mengetahui kebijakan dan Maha bijaksana. Kemudian, wa idza balaghal atfalu minkumul hulum falyasta'dhinu kama sta'dzana alladziina min qablihim. Dan apabila anak-anak kalian telah sampai umur dewasa, setelah usia dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin, sebagaimana orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat kepada kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, di dalam 2 ayat ini, ayat 58 dan 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan pada kita tentang orang-orang dalam rumah. Ini orang dalam rumah, bukan orang di luar rumah. Apalagi orang di luar rumah, ya. Ketika seorang masuk kamar, misalnya di rumahnya, ada pelayan dia ingin masuk, sebutkan di sini adalah budaknya, ya. Atau mungkin orang yang dewasa akan masuk ke kamarnya, itu minta izin. Ya, misal dia mengetuk pintu, kemudian assalamualaikum, baru kemudian dia dibukakan pintu baginya. Atau demikian pula orang dari luar rumah, seorang sedang dalam rumahnya, ada budak yang ingin masuk dalam 3 waktu di pagi hari, ya, sebelum sholat subuh. Ini saatnya seorang misalnya buka auratnya, ya, mungkin dia ke kamar mandi, ingin mandi, ya, mandi junub atau yang lainnya. Demikian pula di siang hari, tengah hari, ketika seorang mungkin dia menanggalkan pakaiannya untuk tidur siang. Yang ketiga, setelah sholat isya. Waktu-waktu ini, apabila ada orang yang dari kerabat kita, ya, atau sebagaimana disebutkan di sini, ada budak misalnya, ya, yang ingin masuk, maka mereka harus minta izin. Ini semua adalah dalam rangka menjaga aurat kaum muslimin. Arti aurat tuan rumah itu. Mungkin ada yang terbuka auratnya, ya. Demikian pula anak kecil. Kalau sudah dewasa, maka mereka pun di rumah diperlakukan seperti yang lainnya. Artinya kalau akan masuk kamar misalnya, atau mereka dari luar ingin masuk rumah, harus minta izin, ya, dan mengucapkan salam kepada yang berada di rumah. Nah, ini tentang 3 waktu yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim, yang mana kita dianjurkan dan diperintahkan untuk mengucapkan salam atau minta izin ketika akan masuk rumah.
Pada ayat 59 surah An-Nur disebutkan di sini, wa idza balaghal atfalu minkumul hulumu falyasta'dhinu kama sta'dana alladhina min qablihim. Jadi apabila anak-anak kecil itu sudah menginjak dewasa, ya sudah balik, maka wajib bagi mereka untuk minta izin pada setiap kesempatan, sebagaimana orang asing yang bukan mahram meminta izin ketika masuk rumah, ya, ketika masuk rumah. Adapun hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, yang pertama, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa al-Asy'ari, beliau adalah Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-istidhanu thalathun, meminta izin untuk masuk ke rumah itu 3 kali. Fa idza udhina laka wa illa farji', kalau diizinkan silakan masuk, tetapi kalau tidak diizinkan maka silakan pulang, ya. Tidak usah mencoba sampai 4 kali, ya. Jadi meminta izin untuk masuk ke suatu rumah itu tiga kali. Kalau diizinkan silakan masuk setelah 3 kali. Tapi kalau setelah 3 kali tidak dijawab, tidak dipersilakan masuk, maka pulanglah. Pulanglah. Nah, di sini hadis ini menjelaskan pada kita tentang disunnahkannya izin itu 3 kali. Sehingga ketika seorang mengucapkan salam, dia minta izin untuk masuk, dia diberi kesempatan sampai 3 kali. Kalau pertama kali langsung diizinkan, silakan masuk. Tapi kadang-kadang ketika kita minta izin yang pertama kali, ya, tuan rumah belum buka, karena mungkin ada yang berpakaian kurang pantas, masih terbuka auratnya, maka dia memakai pakaian dulu. Dia ucapkan salam yang kedua, minta izin yang kedua, juga masih diam, ya. Biasanya yang ketiga, oh silahkan, ya. Tapi kalau yang pertama kali langsung diizinkan, silakan masuk. Kedua kali juga diizinkan, silakan masuk. Tetapi batas terakhir 3 kali. Kalau sampai 3 kali tidak diizinkan, ya maka seorang yang mengucapkan salam, dia pulang, ya. Dia pulang meninggalkan rumah tersebut. Dan kita sebetulnya di zaman kita sekarang ini, dan adanya handphone, adanya bisa kita mungkin nelpon sebelumnya, ya itu juga satu hal yang merupakan bagian dari adab dalam kita mengunjungi orang lain. Kadang-kadang ada orang yang datang tanpa pemberitahuan sebelumnya, ya, langsung datang, sehingga membuat yang di rumah itu yani gelisah, ya. Nah sekarang alhamdulillah, dan adanya sarana-sarana teknologi yang demikian memudahkan, maka kita sebaiknya sebelum datang ke rumah seorang, kita telepon orang itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana ingin datang ke rumah Anda atau antum, apa bisa atau kapan waktunya, sehingga dengan demikian lebih aman dan lebih baik daripada seorang datang yang tiba-tiba yang mengejutkan orang yang ada di rumah. Kecuali mungkin tetangganya, ya itu tidak perlu telepon. Kadang-kadang tetangga membutuhkan suatu, dia datang mengetuk pintu, Assalamualaikum. Tetapi seorang yang dari jauh, alangkah baiknya dia memberitahukan sebelum kedatangan dia ke rumah orang tersebut. Kemudian berikutnya diambil dari hadis ini juga bahwa
seorang yang berada di rumah, artinya tuan rumah itu, kalau mendengar ada orang minta izin untuk masuk, itu dia boleh mengizinkan atau tidak boleh mengizinkan, itu haknya. Ya, itu adalah haknya. Apakah dia mendengar salam atau dia tidak mendengarkan ucapan salam orang tersebut. Ya. Jadi tuan rumah itu boleh karena suatu hal dia misalnya belum bisa mengizinkan orang itu datang karena mungkin ada pekerjaan, ada suatu hal yang dia tidak bisa menemui orang itu haknya. Ya, itu adalah haknya. Maka dari itu dianjurkan minta izin. Nah, kalau seorang datang di rumah seseorang, dia mengucapkan salam 3 kali, meminta izin 3 kali untuk masuk, ternyata tidak ada jawaban, ya, yang di dalam rumah diam, itu sebaiknya dia meninggalkan. Karena apa artinya? Artinya orang itu tidak mau menerima. Mungkin dia punya urusan yang lain, yang lebih penting daripada menemui orang tersebut. Maka sementara orang itu pergi, tinggalkan, tidak ada masalah. Ya, tinggalkan. Nanti kapan lagi datang. Kemudian berikutnya bahwa seorang ketika dia masuk rumah seorang harus dengan atau setelah mendapat izin. Jangan masuk sebelum mendapat izin dari tuan rumah, ya, yang berada dalam rumah itu. Kalau dipersilakan masuk, kita masuk. Kalau tidak, ya tidak. Jadi ini di antara adab-adab diajarkan kepada kita tentang salam. Ya. Kemudian juga sebagian ulama mengatakan ketika seorang misalnya datang di rumah seorang, mungkin kalau zaman kita ini ada bel depan rumah, ditekan belnya, ya, sambil mengucapkan assalamualaikum. Kemudian posisi berdirinya jangan berdiri depan pintu, hendaknya dia minggir, ya, dari depan pintu itu supaya tidak melihat langsung ke dalam rumah. Atau kalau tidak ada bel, dia ucapan salam, tok tok tok, assalamualaikum. Kemudian dia menyamping, jangan berdiri langsung di depan pintu rumahnya, karena begitu dibuka bisa jadi langsung mata ini memandang ke dalam, ya. Nah, ini juga di antara yang disebutkan oleh sebagian ulama tentang adab di dalam minta izin kepada atau ketika seorang akan masuk rumah. Mengapa demikian? Karena hadis yang berikutnya mengatakan, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila al-istidhanu min ajlil basar. Sesungguhnya disyariatkannya kita untuk meminta izin ketika akan masuk satu rumah, ini semua dalam rangka menjaga pandangan, ya. Nah, dari itu saya katakan tadi, kalau seorang bisa minta izin, dia mengetuk pintu kemudian mengucapkan salam assalamualaikum, hendaknya dia mengambil posisi di pinggir pintu, bukan berdiri langsung menghadap ke dalam rumah, tidak. Karena nanti kalau dibuka pintunya akan langsung terlihat ke dalam, ya. Pada itu dianjurkan untuk seorang berdiri di samping pintu tersebut dan bukan menghadap ke rumah, tapi menghadap ke arah yang lain, sehingga dia juga menahan pandangannya dari melihat sesuatu yang mungkin tidak pantas dilihat oleh orang yang akan masuk ke rumah seseorang. Jadi Allah Ta'ala dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan minta izin ketika akan masuk rumah seorang adalah dalam rangka menjaga pandangan, ya, dari melihat yang haram. Ya, innama ju'ilal istidhanu min ajlil basar. Sesungguhnya dijadikan izin itu, yakni permohonan izin, meminta izin ketika akan masuk rumah karena pandangan. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian sejumlah hadis Nabi SAW yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya
yang senantiasa mengikuti syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, juga mengikuti adab-adab yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ajaran Allah dan Rasulnya itulah yang terbaik. Adab yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itulah yang terbaik. Ya, maka jangan kita mengikuti hawa nafsu kita, tapi ikutilah adab-adab yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.